Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel ini, Gusti Sadeo Channel. Kita melanjutkan pembahasan kita yang terakhir tentang terkait bagaimana sih kita selaku orang tua atau mungkin yang hendak mau menjadi orang tua atau calon orang tua, kita mau mendidik anak. Oke, kemarin sempat saya katakan bahwasanya pendidikan anak itu ada yang mengatakan itu dimulai 15 tahun sebelum anaknya itu terlahir. Jadi jauh sebelum kita menjadi orang tua, sebelum kita memiliki anak, proses pendidikan itu dimulai 15 tahun sebelum anak itu kelahiran. Seandainya orang tua tersebut itu berusia 30 tahun ketika dia memiliki anak, maka setidaknya pada 15 tahun, pada si orang tua laki-laki maupun perempuan ini di usia 15 tahun, dia harus sudah memulai proses mendidik anaknya pada usia 15 tahun. Oke. Kita sedikit mereview dulu ya, kita tidak langsung masuk pembahasan yang pada saat ini gitu. Lalu yang kedua, kemarin sempat saya singgung bahwasanya apa yang terjadi pada masa kehamilan itu akan sangat terkait terhadap apa yang akan dilakukan oleh anak setelah terlahir gitu. Bagaimana pentingnya kita menjaga emosional seorang ibu, bukan karena si ibu ini ketika ngidam harus dipenuhi atau apapun, bukan karena mitosnya, tapi karena kajian ilmiahnya yang harus kita penuhi. Kemarin pun saya sempat menyinggung bahwasanya ketika seorang ibu ini sedang mengandung, penting bagi kita untuk menjaga kestabilan emosional daripada seorang ibu, calon ibu, seorang yang sedang mengandung tersebut. Bagaimana pentingnya kita memberikan atau mendengarkan suatu hal yang baik, ya, yakni suara-suara yang baik. Kalau misalkan dia dari yang agamis gitu, bisa diperdengarkan melotot nasihat-nasihat yang baik, si suaminya ini mengajikan di depan istrinya. Tapi kalau misalkan dia bukan orang Islam, bisa diperdengarkan mungkin musik-musik rohani, lagu-lagu rohani, atau bisa diperdengarkan alunan-alunan nada-nada musik yang menenangkan jiwa, yang frekuensinya itu tidak terlalu brutal ritme frekuensinya. Oke. Kenapa saya bilang harus diperdengarkan? Kalau kemarin itu kita cuma sekedar ucapan, maka pada pertemuan kali ini saya membawa sedikit, bisa kita bilang dalil-dalil ilmiah pendukung. Di sini saya menyampaikan sebuah tulisan artikel yang ditulis oleh tim ahli daripada Rumah Sakit Siloam. Di sini dikatakan anak itu ya sudah mulai berproses otaknya, sudah mulai berkembang otaknya, sudah mulai tumbuh. Itu dimulai daripada usia 3 sampai dengan minggu keempat. Itu jadi otak anak itu sudah mulai bertumbuh. Jadi ketika seorang ibu ini mengandung pada usia kandungan ketiga atau keempat, maka anak ini sudah mulai menangkap gitu, mencerna informasi gitu, lalu menyimpannya dalam memorinya. Belakangan ini kita melihat ada beberapa fenomena yang cukup unik gitu, yakni ketika seorang anak kecil mampu menjelaskan rumus-rumus matematika gitu, mampu menjelaskan nama-nama ilmiah dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan gitu. Dia bisa di luar kepala. Ketika kita lihat apakah itu karena genetik ataukah karena proses pendidikan yang dimulai daripada sebelum kelahiran anak itu, maka setelah kami pantau, saya pribadi pantau bagaimana anak ini mampu mendapatkan kemampuan yang luar biasa setelah lahir. Ketika kami pantau dari media sosialnya, kegiatan aktivitasnya, dan kita lihat setiap perkembangan podcast yang dilakukan oleh anak tersebut bersama orang tuanya. Jadi ada satu hal yang sering dilakukan ayahnya, karena ayahnya ini adalah seorang, kalau tidak salah dia sarjana teknik atau dia sebelum anak itu lahir selalu dibacakan buku-buku ilmiah, gitu. Didongengkan buku-buku ilmiah sebelum anak ini terlahir. Dan begitu pun ketika anak ini terlahir, setelah lahir pun tidak dibacakan dongeng si kancil yang mencuri penting, tapi didongengkan bagaimana pesawat ini bisa terbang, bagaimana hal-hal ilmiah itu bisa terjadi. Maka titik poin yang sangat penting
Jadi ketika anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan, memang jangan salahkan anak tersebut, jangan judge anak tersebut, karena bagaimanapun anak tersebut adalah darah kandung kita selaku orang tua. Apa yang kita tanamkan ketika anak ini terkandung, itulah yang akan kita buat. Lalu terkadang ketika seorang anak ini dia lagi gacor-gacornya berbicara, banyak mempertanyakan banyak hal, kita terkadang selaku orang tua ini lelah, capek untuk memberikan jawaban, sehingga kita kadang sering bilang, hanya mulu, diem dulu ngapa, bapak capek bekerja, emak capek habis ngepel, habis ini segala macam. Padahal itu adalah golden time untuk seorang anak mencerna, menangkap, ya, serta merekam segala hal yang ada di sekitar. Anak itu, kita tahu, kemarin kita bahas sebuah hadis yang bunyinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, termasuk fitrah manusia itu tidak tahu. Awalnya tidak mengetahui, hatta abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Yang kemudian yang mempengaruhi seseorang ini keluar dari fitrahnya, kalau dalam Islam, kajian Islam, itu adalah nanti apakah orang tuanya yang akan membuat dia sebagai Majusi, apakah orang tuanya yang membuat dia sebagai Nasrani, ataukah orang tuanya yang membuat anak ini menjadi berubah keluar dari fitrahnya. Nah, di sini saya tidak spesifik kepada ranah Islamiah, tapi saya menangkap makna hadis tersebut sebagai garis besar bahwasanya ternyata anak ini terlahir dalam keadaan tidak mengetahui, gitu. Dan yang membuat anak ini berubah, bagaimana nanti pola pikirnya, bagaimana tingkahnya, itu adalah faktor-faktor eksternal yang ada di sekitarnya. Termasuk faktor eksternal di sekitar anak yang paling dekat adalah orang tua. Maka sangat penting ya kita untuk memahami perkembangan anak. Nah, di sini ada beberapa tahapan perkembangan otak anak. Satu, yakni perkembangan otak anak ketika berada di janin. Nah, perkembangan otak di dalam janin itu semakin hari, semakin minggu bertambah, semakin bulan bertambah dalam kandungan, maka volume otak ini akan terus membesar dalam kondisi anak berada di dalam kandungan, artinya terus bertumbuh. Artinya ada memori yang terus siap menampung segala informasi. Diperkirakan di sini ditulis oleh tim ahli daripada Rumah Sakit Siloam, dikatakan sekitar ada 250.000 sel saraf per menit yang terbentuk ketika bayi berada dalam kandungan seorang ibu. Jadi kenapa saya katakan kemarin, ternyata begitu penting menjaga emosional seorang ibu yang sedang mengandung. Nah, lalu ketika anak ini terlahir, apakah berhenti perkembangan otak? Tidak. Dari masa kandungan hingga terlahir, itu adalah, saya katakan, masih waktu golden time, gitu. Yang mana ketika terlahir, otak bayi ini kurang lebih sudah memiliki 60% daripada ukuran sempurnanya, gitu. Nah, dari sini ketika anak bayi ini terlahir, gitu, maka proses pengolahan informasi di dalam otak bayi cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan orang dewasa. Dia merekam, cuman agak lebih lambat aja, gitu. Ketika dia baru-baru terlahir, ini disebabkan apa? Ya, disebabkan dikarenakan otak bayi yang baru lahir itu masih memiliki sedikit kadar myelin yang masih cukup sedikit, gitu. Yakni kadar myelin adalah merupakan pembungkus yang berada di otak. Jadi otak ini bulat, itu ada semacam selaput pembungkus yang menyeluruhi akson, serat-serat panjang yang ada di dalam otak. Nah, mana ini memberikan nutrisi kepada akson myelin ini, serta mendukung fungsi akson dalam mengantarkan impuls listrik atau rangsangan dari badan ke sel saraf yang lain. Kurang lebih begitu. Lalu, masuklah setelah lahir anak dari usia 0 sampai 1 tahun. Nah,
inilah yang bisa kita katakan tahap yang cukup penting, yakni di mana usia 0 sampai 1 tahun adalah fase di mana otak anak ini mulai menghubungkan korteks cerebral, akan membentuk koneksi antar sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Nah, di tahap inilah, di tahap 0 sampai 1 tahun inilah otak anak ini mulai mencoba mengoptimalisasikan kemampuan fungsi penglihatan, motorik otaknya, dan komunikasi. Gitu. Kenapa ketika setelah selesai 1 tahun biasanya anak ini gacor-gacornya ngomong? Karena itu adalah sebagai bentuk rasa yang dikeluarkan oleh anak ketika hendak mengoptimalisasikan bagian-bagian yang difungsikan oleh otaknya. Salah satunya adalah ketika dia mulai mencoba memperlancar pembicaraannya dengan orang-orang sekitar. Gitu. Dia mulai pengen tahu banyak hal. Gitu. Dia akan mempertanyakan setiap hal yang ada di sekitarnya. Nah, pada usia ini juga ukuran otak kecil yang berada di anak itu akan tumbuh semakin membesar, kurang lebih 3 kali lipat lebih besar pada ukuran yang sebelumnya. Gitu. Nah, ketika dalam waktu yang singkat ini, bisa saya katakan usia dari 0 sampai 1 tahun ini usia yang cukup singkat, ya, waktu yang cukup singkat. Dan pada usia-usia ini 0 sampai 1 tahun ini otak berkembang 3 kali lipat. Otak kecil seorang anak ini berkembang sebanyak 3 kali lipat. Artinya ada perkembangan yang sangat pesat, ada perkembangan yang sangat luar biasa yang terjadi pada anak usia 0 hingga 1 tahun. Ya. Maka jangan sia-siakan momentum ketika kita memiliki anak di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Apalagi pada fase ini perkembangan motorik anak ini sangat luar biasa. Gitu. Dimana pada usia ini seorang bayi, ya, seorang anak ini akan mencoba lebih mengenal orang tuanya, lebih mengenal, akan semakin mencoba mengenal gerakan, suara, ya. Makanya biasanya anak 0 sampai 1 tahun ini dia pergerakannya lebih ekspresif, seperti menangis, tertawa, tersenyum, gitu. Lagi senang-senangnya berinteraksi. Nah, dari 0 sampai 1 tahun ini kurang lebih titik pesatnya itu ketika anak kurang lebih di usia 6 bulan, gitu. Ketika dia mulai memproses panca indera yang dimilikinya, gitu. Nah, inilah yang menjadi momentum awal bagaimana lonjakan-lonjakan perkembangan anak ini terjadi, gitu. Maka hati-hati ketika memiliki anak yang sudah terlahir dari usia 0 sampai 6 tahun, dan khususnya di pertengahannya di 6 bulan, hati-hati, ya. Kita berikan tayangan-tayangan yang baik. Kalau misalkan mau dipertontonkan film atau apapun, jangan berikan tontonan-tontonan dengan kontras warna yang terlalu terang, atau film-film kartun yang dengan narasi cerita yang terlalu dewasa, gitu. Tidak semua kartun itu layak ditonton oleh anak. Tidak semua kartun layak untuk ditonton anak. Ada kartun-kartun yang memang harus kita pilih. Ada tontonan-tontonan yang memang harus kita tahan terlebih dahulu. Jangan langsung diberikan. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa kita tidak boleh langsung memberikan tontonan-tontonan dengan kontras warna yang terlalu tinggi kepada anak kita yang masih bertumbuh. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan anak usia 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, dari sini pada usia 23 tahun ini, sel-sel saraf otak, ya, sel-sel saraf yang terbentuk pada otak anak itu berkembang lebih pesat, kurang lebih 200%, ya. Sel-sel saraf otak ini terbentuk, tumbuh, gitu, sehingga anak, kalau misalkan di 0 sampai 1 tahun itu lebih banyak interaksi, maka di usia 2 sampai 3 tahun ini perkembangan anak ini akan lebih banyak kepada menyerap kosakata. Jadi kalau misalkan kita mau mengajarkan bahasa yang baik kepada anak, kita mau mengajarkan istilah-istilah yang mungkin agak cukup sulit dalam dunia ilmiah, kita mau mengajarkan mungkin kalau yang pengen anaknya jago bahasa Arab, pengen dia menyerap kosakata dengan cepat dan baik, maka bisa dilakukan pada usia 2 sampai 3 tahun. Gitu. Nah, kenapa
demikian? Karena pada usia ini otak anak yang sedang bertumbuh, ini kurang lebih sudah mencapai 80% bentuknya seperti otak manusia yang sudah tumbuh dewasa. Dia sudah mencapai 80% dari 100%. Gitu. Maka untuk anak usia 2-3 tahun ini adalah momentum kita untuk memasukkan ilmu pengetahuan bisa. Cuman bertahap, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Saran terbaik saya ketika memberikan ilmu pengetahuan atau kita mau memasukkan informasi kepada anak, coba berikan narasi itu bahwa informasi tersebut seperti narasi dongeng. Sekarang sudah banyak buku-buku dongeng yang bersifat ilmiah, buku-buku informatif yang sangat berguna untuk anak. Itu bisa dilakukan sebagai metode terbaik. Cuma hati-hati, ada beberapa kesalahan parenting yang terjadi. Seperti ketika anak usia 2-3 tahun, ini terkadang dia kan sudah mulai bisa menangkap, dia sudah mulai bisa merasakan, dia sudah mulai bisa ekspresif. Sehingga terkadang ada beberapa orang tua yang membawa ranah anak pada usia ini melewati batasannya. Diajak diskusi hal-hal yang terlalu besar, terlalu berat, istilah kata diktator. Menurut pengamatan saya selaku orang yang mendidik anak gitu ya, berkecimpung dalam pendidikan anak, nah ini kurang tepat, sehingga seperti yang viral gitu kan. Jadi orang tua zaman sekarang itu menjadikan standarisasi viral FYP itu sebagai standarisasi kebenaran dalam pendidikan. Sehingga yang terjadi apa? Ada seperti kasus salah satu influencer TikToker yang cukup terkenal dengan anaknya, itu tersandung kasus karena secara tidak langsung anaknya ini merendahkan atau melecehkan para pekerja buruh pabrik perempuan. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak ini yang salah? Tidak, anaknya tidak salah. Walaupun itu terucap dari anaknya nggak salah. Karena kenapa? Karena seorang anak pada usia 2-3 tahun ya, dan seterusnya itu belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dia hanya mengucapkan berdasarkan informasi naratif yang masuk, yang tertangkap dalam otaknya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya. Artinya salahkan siapa yang memberikan informasi tersebut? Orang tuanya kah? Ayahnya kah? Ibunya kah? Pertemanan, bibi, tantenya kah? Pamannya? Maka kita bisa cek ke situ. Oke. Lalu yang selanjutnya, ini adalah perkembangan otak anak pada usia 5 tahun. Ketika menginjak 5 tahun, otak anak ini memiliki ukuran yang kurang lebih persis hampir sama dengan ukuran otak orang dewasa. Sebentar, kita jeda dulu. Nah, kalau misalkan di tahap-tahap sebelumnya itu di tahap yang sebelumnya adalah sifatnya naratif, menyerap informasi, maka di usia 5 tahun ya, ketika anak ini sudah mencapai usia 5 tahun, maka posisi otak anak ini adalah posisi yang siap belajar ya, siap mengikuti proses pembelajaran, bukan hanya menerima, tapi anak akan mencoba memahami, anak akan coba mengerti. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari diri seorang anak, terlontar dari mulutnya, bukan hanya mempertanyakan tentang hal itu apa, tapi dia akan mencoba mempertanyakan tujuannya agar dia lebih paham, lebih mengerti hal tersebut itu apa. Nah, pada usia anak 5 tahun ini, otak anak akan menggunakan kandungan glukosa dan gliadin itu 2 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Gitu. Oleh karenanya penting bagi orang tua untuk memenuhi asupan nutrisi, dan khusus pada anak usia 5 tahun ini. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya perkembangan seorang anak itu, intelektual anak, itu adalah stunting atau kekurangan gizi yang diterima oleh seorang anak, dan ini masih banyak terjadi. Gitu.
banyak orang tua yang mungkin tidak memberikan asinya secara cukup terhadap anaknya, atau orang tua yang memberikan makanan-makanan yang tidak ada nutrisinya, dan ini harus kita koreksi bersama. Nah, kurang lebih inilah usia golden time, usia-usia emas dari seorang anak ya, ketika dia bertumbuh kembang dari dalam kandungan hingga kemudian dia terlahir sampai usia 5 tahun. Maka saya sangat kecewa ketika ada seorang orang tua dia memarahi anaknya karena kesalahannya, gitu, membentaknya secara berlebihan dengan alasan apapun itu, karena anak usia 0 sampai dengan 5 tahun bahkan sebelum dia dilahirkan itu adalah usia-usia anak menyerap informasi, mengoptimalkan segala hal yang dimilikinya, kemudian dia mulai mempelajari, mulai memahami, belum mampu membedakan mana yang benar dan salah. Gitu. Ini adalah momentum kita mengisi gudang agar penuh dengan isi-isi yang berkualitas. Oleh karena itu, mari kita didik anak kita, kita rawat anak kita dengan sebaik-baiknya. Yang mungkin belum mempunyai anak, sedang bersiap untuk menjadi seorang ibu atau ayah, mari kita persiapkan dengan baik. Kita gunakan momentum-momentum golden time ini. Ya. Lalu kita juga ketika anak membuat kesalahan, tolong jangan dimarahi, jangan membudayakan, kamu jangan begitu, itu salah. Jangan langsung demikian ketika anak memecahkan barang, anak merusak barang, atau anak melakukan suatu kesalahan. Untuk anak-anak usia 0 sampai 5 tahun, biasakan kita selaku orang tua mengucapkan kata maaf untuk meneguhkan. Gunakan kata maaf terlebih dahulu, baru kemudian setelah kita mengucapkan maaf, kita luruskan anak. Misalkan anak ini memecahkan barang, kaca atau apapun itu di rumah kita katakan maaf nak, ya maaf ibu lupa, ayah lupa kasih tahu kamu bahwasanya bermain di sini ini berbahaya, kaca ini tidak boleh seperti ini kan. Ini bukan salah kamu, ini mama yang salah. Ya, mama salah belum ngasih tahu kamu. Ya, sekarang kamu sudah tahu, tapi jangan diulangi lagi. Nah, itu seperti itu lebih memasuki satu, anaknya akan lebih tersentuh, sehingga anak akan lebih menerima apa yang dimasukkan atau apa yang diarahkan oleh orang tua. Gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kritik dan saran bisa disampaikan baik lewat kolom komentar ataupun lewat media sosial atau nomor WhatsApp saya pribadi. Jika ini bermanfaat bisa di like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.